Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama sekiranya menyiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikannya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan untuk minggu biasa yang ke-7. Bacaan diambil dari Penginjil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam setiap pengajarannya, Dia mengedepankan satu hukum yang paling utama, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan, tentu itu merupakan hukum utama karena dikehendaki oleh Allah sendiri. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Musa menetapkan apa yang disebut dengan hukum riba ya, atau rugi ganti rugi ya. Misalnya saja tadi atau misalnya kita pernah mendengar gigi ganti gigi dan sebagainya ya. Tetapi Tuhan dalam ajarannya tentang kasih, Tuhan lebih melihat lebih jauh ya dari eksistensi manusia. Bahwa manusia itu harus menggunakan hukum kasih ini di dalam berhadapan dengan sesamanya. Tadi dijabarkan oleh Tuhan bagaimana hukum kasih itu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Dalam Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi, hukum kasih itu berlaku juga bagi musuh kita.
tadi digambarkan atau diceritakan oleh Lukas dengan panjang lebar ya, bahwa Tuhan mengajak kita untuk kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Artinya, dari sisi kita sebagai manusia hal itu tidak mungkin, tetapi Tuhan dengan mengedepankan keutamaan kasih-Nya, Dia mengajak kita untuk melakukan hal-hal ini. Memang tidak mudah. Kita membutuhkan suatu refleksi yang mendalam untuk memahami, untuk mengerti lebih jauh tentang hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan ini. Apalagi mengasihi musuh. Tetapi di balik perintah Tuhan ini, tentu ada satu hal yang mau dikatakan oleh Tuhan. Hal itu jugalah yang akan kulakukan. Kalau kamu melakukan apa yang seperti kulakukan, kamu akan memperoleh kemuliaanku. Biar saja kita pahami sejauh itu. Dan nampak nyata ya, dari Tuhan mengasihi musuhnya. Ketika dia di atas salib, tak berdaya dan mau mati, dia pun dengan lantang mengatakan di hadapan Bapanya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa bagi musuhnya, mengampuni musuhnya atau meminta pengampunan dari Bapanya untuk mengampuni musuhnya. Luar biasa. Teman-teman yang terkasih, di dalam penjabaran lainnya, Lukas tadi menjelaskan bahwa di dalam mengasihi orang, ya, bukan karena kita melihat orangnya akan membalas apa yang menjadi pemberian kita, tetapi kita memberi atau kita mengasihi dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan balasan. Ya. Bahkan kita dalam mengasihi harus mengasihi lebih dari apa yang dibutuhkan orang lain. Ya tentu ya, hukum ini memang berat, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, Tuhan menjanjikan bahwa kalau kamu melakukan hukum ini, upahmu besar di surga. Kamu tidak mendapatkan balasan di dunia ini, tetapi kamu akan mendapatkan balasannya dari Allah sendiri, yaitu dalam kerajaan surga. Sahabat-sahabat yang terkasih, Tuhan juga menekankan kepada kita bahwa supaya jangan menghakimi orang lain. Kalau kita menghakimi orang lain, maka kamu pun akan dihakimi. Ya, artinya di sini nampak bahwa penghakiman kita terhadap orang lain, saatnya nanti kita akan menerima hal yang sama. Entah itu berlaku dalam hukum alam kita ini, tetapi juga ya mungkin di suatu saat di tempat kita yang baru, kita akan mengalami penghakiman atas penghakiman kita sendiri terhadap orang lain. Dan juga tadi Tuhan mengatakan bahwa ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain, itu jugalah yang diukurkan kepadamu. Atau Tuhan menegaskan ya bahwa kalau kita menghakimi orang lain, maka hakimmu itu yang akan mengukur perbuatanmu di suatu tempat yang baru. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, refleksi ini sekiranya menjadi permenungan kita sendiri juga bahwa memang Tuhan mencintai manusia di atas segala-galanya. Karena itulah kemudian Dia menempatkan hukum kasih ini sebagai hukum utama yang diharapkan bisa berlaku bagi semua orang, bisa dilakukan oleh semua orang, secara khusus setiap orang yang telah dibaptis, kita-kita ini yang adalah pengikut Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, memang untuk menjalankan hukum ini, hukum kasih Tuhan ini memang tidak mudah, sebab kita sebagai manusia berada dalam ruang dan waktu terbatas oleh perasaan dan pikiran kita. Tidak mudah kita untuk menerapkannya, apalagi mengasihi setiap orang yang kita benci. Itu membutuhkan waktu, dan dalam waktu itu kita diharapkan merefleksi, berdoa, dan terus mendengarkan dengungan-dengungan sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita. Niscaya kita akan masuk ke dalam kasih yang diajarkan oleh Tuhan itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, sahabat-sahabatku, semoga bacaan hari Minggu biasa yang ke-7 ini semakin meneguhkan iman kita, teristimewa di dalam tindakan kasih kita
terhadap sesama dan juga untuk Allah sendiri. Semoga.